apa kabar? Gimana nih? Eh, masih tangannya apa? Tangannya masih kotor. Nah, kalau dirty food itu sebenarnya kalau orang habis menusuk itu kan kemudian tangannya dicelup itu kan jadi kotor gitu. Nah, ya setelah food itu Hmm. kotor gitu ya, Bung Rocky. Nah, itu sekarang tapi betul-betul heboh karena Pak Yusuf Kala misalnya sudah mengaku sudah nonton dan menurut beliau itu bagus-bagus saja, bahkan menurut beliau itu sebenarnya masih cemen lah itu karena baru 20% yang diungkap kata dia. Kalau jadi kalau yang diungkap lebih besar lagi itu sebenarnya lebih heboh, dan kata dia kalau TKN marah-marah menyebut fitnah, tunjukkan mana fitnahnya. Terus Pak Ma'ruf Amin meresponnya, ya itu harus direspon dengan bagus kata Pak Ma'ruf Amin, dia soal-soal seperti itu. Nah, ini menarik. Sementara Pak Jokowi sampai sekarang belum ada responnya. Memang beredar respon Pak Jokowi di potongan videonya begitu, tapi itu respon film Dilan, bukan film Dirty Movie, Bung Rocky. Pada akhirnya orang akan jadikan itu sebagai dasar pembenar untuk mengevaluasi pemilu itu. Jadi Ya, kalau sudah dievaluasi oleh Pak JK dan Pak Mahfud Amin itu artinya ada gangguan moral pada dua mantan Presiden Jokowi ini ya. Atau yang satu belum mantan, sebelum tapi mantan. sebetulnya udah mantan Pak Mahfud Amin. Karena kriteria mantan itu ya mereka udah berani mengkritik gitu dan Oh gitu ya. Dan ini bukan yang benar, Pak pertama ya, Mahfud Pak udah Ma'ruf kasih ya. kritik. Bukan yang pertama loh ini. Udah beberapa waktu yang lalu juga sempat Iya, udah lihat ini. berkali-kali Hmm. mengkritik. Gitu. Ya. Tapi di sopan santun ya nggak mungkin Pak Mahfud yang mundur kan. Hmm. Hmm. Walaupun ada presiden bahwa misalnya Muhammad Hatta mundur Ya. dari sebagai Ya. wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Tapi Mhm. oke, kita menganggap bahwa kesempatan kita untuk melihat eh, tingkat kemarahan publik atau tingkat sinisme publik bahkan itu adalah dengan menonton dengan mempersoalkan apa yang sebetulnya dimaksud oleh uh, dirty vote itu tuh, Ya. yaitu bahwa yang dituju adalah dirty hand dari Presiden Jokowi. Ya. Dan kalau disebut itu tangan-tangan kotor Pak Jokowi, itu artinya Ketua Mahkamah Konstitusi, Hmm. juga Pak Pratikno yang udah dianggap sebagai operatornya Pak Jokowi segala macam. Hmm. Jadi sebetulnya kita tiba pada satu kesimpulan bahwa seluruh rejim ini akhirnya akan disebut sebagai peralatan presiden yang dalam bahasa Indonesia disebut kaki-kaki tangan presiden yang berupaya untuk menghalangi pemilu yang jurdil. Itu poin itu dan saya kira juga walaupun akhir-akhir ini itu susah didapat lagi kan mungkin diras sama-sama oleh mereka yang anti dengan film itu. Tapi saya kira dan saya duga dengan kuat besok dia akan kembali bahkan diputar di CNN internasional atau di Hmm. BBC atau di Hmm. Al Jazeera. Jadi sebetulnya film itu nggak mungkin hilang karena dia berubah menjadi ada istilah bagus ghost in the machine itu Oh. setan di Hmm. dalam mesin itu. Ya, Jadi ya, ya. orang akan penasaran ini setannya ada di mana. Hmm. Walaupun mesin pemilunya kita tahu tapi orang akan lihat di mana setannya. Dengan latar belakang itu kita mau terangkan pada publik bahwa nggak akan berhenti kritik terhadap Pak Jokowi bahkan menjadi-jadi karena ini mungkin hari ini nih seluruh kota di kota-kota itu sudah dihuni oleh baliho-baliho yang menghina kembali presiden tuh. Saya lihat ada baliho di Jogja itu yang bahkan presiden itu seolah-olah ditaruh di bawah pisau gilotin dan di mana di Gejayan itu kan. Dan itu penanda bahwa kemuakan orang terhadap Presiden Jokowi dan dinastinya itu udah di tingkat puncak tuh. Belum pernah kita lihat ada sinopsis sejarah diulang kembali yaitu ketika Raja Louis XVI ditaruh di bawah pisau gilotin lalu dipenggal kepalanya kan Hmm. itu betul-betul kasar itu kan nggak ada lagi basa-basi untuk mengatakan bahwa Jokowi itu persis seperti Raja Louis XVI di Prancis yang menipu rakyat lalu diadili oleh rakyat di alun-alun kota Paris di 1789. Nah Hmm. itulah akibat kalau akumulasi ya seperti akumulasi kemarahan publik itu dimain-mainkan oleh istana sebagai itu kan eh, pesanan itu partisan segala macam. Ini serius nih, karena bagi publik Indonesia yang berupaya untuk melihat pemilu yang bersih karena yakin bahwa harus ada yang dimenangkan itu perubahan. Ini adalah penanda bahwa Jokowi betul-betul udah nggak ketulungan otoriternya tuh. Ya, ya. Ya betul, memang seperti Anda katakan, ini banyak yang rame, ribut di media sosial bahwa mereka sulit untuk mencari kata kunci dirty food itu ketika
diklik misalnya kan biasanya akan muncul yang paling sering diklik oleh orang lain, tapi ternyata yang kemudian muncul adalah komentar-komentarnya gitu. Dan ada yang menduga apakah ini kemudian di take down karena memang sebelumnya itu di media sosial tuh muncul tangkapan layar percakapan di antara grup anak-anak mudanya Paslon 02 yang mereka membuat gerakan untuk mereport gitu ya, mereport eh, channel ini gitu dianggap sebagai violence dan sebagainya gitu. Mirip yang seperti daripada akun saya deh gitu. Ya, tapi Hmm. ya gitu. Tapi saya lihat sebenarnya masih ketemu. Tapi aneh juga menurut saya kenapa kemudian dengan berdasarkan algoritma kan sekarang pasti paling trending kan itu Bung Rocky. Ya kan di di platform X juga trending terus itu dirty food itu. Tapi anehnya memang banyak yang mengaku kesulitan mencari itu. Tentu ada semacam teknologi untuk menghilangkan Ya, efek dari film itu. Dan orang menganggap bahwa semakin dihilangkan justru semakin berjejak dia. Jadi apalagi kalau orang lihat apa sih yang dimaksud oleh Pak Mahfud Amin atau oleh Pak Yusuf Kala. Tetap itu akan orang cari bahkan di tempat-tempat yang nggak pernah diduga orang. Mungkin langsung datang nanya pada eh, di Fitrin dan orang mungkin WA langsung pada Ferry Amsari atau Uceng gitu. Tapi tetap itu sumbernya itu tetap akan dihadirkan kembali kan. Kan nggak mungkin sesuatu itu dipastikan dilenyapkan hanya karena diras atau di apa istilahnya itu di dilaporkan secara report ya, massal ke dilaporkan ke YouTube YouTube. ya. Ya. Mm-mm. Itu juga akan jadi pertimbangan orang untuk melihat bahwa kenapa mesti dilaporkan, apa yang salah di situ kan. Jadi tetap itu adalah kompilasi yang bagus atau semacam dokumen yang berisi protes terhadap kekuasaan. Satu waktu mungkin katakanlah itu hilang, tapi dalam 1 2 minggu ini akan ada pers internasional yang mewawancarai si Dandi lalu dimuat oleh pers internasional. Jadi jejak-jejak percakapan di Indonesia kemudian dijadikan alasan untuk memberi award pada saudara Dandi dan itu artinya film itu Malah Dirty Hand ini ya. bukan Dirty Hand ya Dirty Vote ini yang memang berasal dari Dirty Hand akan beredar juga di publik internasional dan akan lebih mudah diakses sebetulnya jadi nggak ada gunanya berupaya untuk menghilangkan jejak atau efek dari film itu yang memang efeknya luar biasa mungkin sekarang udah 30 60 70 80 juta yang nonton kan itu intinya orang tidak percaya pada janji Jokowi tentang pemilu yang jurdil. Hanya itu intinya. Nah, ketidakpercayaan itu diberi legitimasi oleh data, fakta, dan analisis yang ada di film itu. Jadi kita mesti anggap bahwa film itu sebetulnya adalah semacam wake up call atau peringatan dini tentang potensi terjadinya kecurangan. Nah, sebagai potensi mestinya dilawan dengan pidato Pak Jokowi. Pak Jokowi mesti bilang bahwa oke, saya mengerti film itu, tapi saya jaminkan bahwa film itu harus jadi peringatan pada KPU segala macam. Itu dasarnya. Tapi kan Pak Jokowi bilang, oh itu film itu memang film yang sangat bagus. Justru kan dipuji Pak Jokowi itu. Film yang diambil dari sudut tertentu, lalu dengan kamera yang apa namanya, lalu booming. Jadi Ya. akhirnya orang olok-olok juga dengan menghubungkan cara Pak Jokowi menanggapi film itu yang memang dia tidak mengerti. Tapi bagi publik itu film ya udah jadi fakta sejarah dan nggak mungkin fakta itu dihilangkan kecuali ada semacam klarifikasi dari istana. Bukan klarifikasi dari para politisi tapi klarifikasi berdasarkan data yang terbalik. Karena cuma adu data. Jadi itu film sebetulnya itu jadi jejak sejarah politik Indonesia yang akan diawetkan bahkan di festival-festival film dokumenter. Nah, bayangkan misalnya kalau film itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia melalui channel-channel resmi dari CNN internasional misalnya, atau Al Jazeera atau BBC. Jadi sebetulnya nggak mungkin jejak itu dihilangkan. Dan kita harusnya mesti mulai dengan mengapresiasi bahwa Indonesia punya kemampuan untuk mendokumentasikan sesuatu yang akan jadi pelajaran bagi anak-anak muda di masa depan. Nah, kalau ada anak-anak muda yang rame-rame meras film itu atau memboikot film itu konyol. Karena itu sebetulnya pelajaran buat mereka. Ya. Supaya di 2029 betul-betul jadi pemilih yang cerdas. Ya, dan saya kira sebenarnya nggak perlu khawatir, Bung Rocky, karena saya tahu bahwa banyak yang sudah punya Google Drive-nya gitu. Rupanya sudah diantisipasi kalau terjadi apa-apa gitu nanti
mereka yang masing-masing punya Google Drive itu tinggal ngunggah rame-rame gitu. Jadi udahlah, namanya gerilya di dunia maya ini nggak susah untuk ditundukkan. Namanya juga gerilyawan mereka semua. Nah, itu istilah bagus tuh, gerilya digital, dan Ya. nanti akan ada undangan nobar, Oh iya iya, iya nobar betul. dirty vote. Hmm, hmm. Nah, poin ini yang akan jadi ukuran bahwa pemilu Indonesia bahkan di tingkat yang sifatnya akademis diboikot tuh. Jadi ini juga bagian dari protes akademis kan. Kan tiga tokoh yang ngomong di situ adalah akademisi. Ya. Walaupun nanti akan dikait-kaitkan wah soal mereka sebetulnya apa namanya peralatan dari satu paslon, udah mulai ada sinyal begituan, tapi itu nggak akan menghalangi orang untuk mengapresiasi pekerjaan jurnalistik dari Watchdog yang reputasinya memang sudah diakui dunia kan. Kan Dani Laksono berkali-kali membuat soal sawit atau soal Ya, penggusuran tambang. hutan segala macam. Hmm. Jadi reputasi Dandi itu akan menyelamatkan film itu, dan semua yang menghina film itu tentu akan dihina balik oleh dunia internasional, karena Dandi bagaimanapun udah jadi semacam sinias internasional di dalam film-film yang bersifat protes atau human rights. Ya. Dan saya kira sebenarnya ya kalau memang positioningnya terutama Pak Jokowi itu ya tidak seperti yang digambarkan oleh film-film itu kan cukup sebenarnya dengan duduk bicara dan dijelaskan fakta-faktanya kan gitu. Kalau bikin film tandingan mungkin waktunya nggak cukup gitu. Jadi nggak perlu semacam ngambil langkah-langkah yang dramatis melakukan report rame-rame ke YouTube atau kemudian menyebut itu sebagai fitnah dan tidak ilmiah dan sebagainya kan harusnya seperti itu ya Bung Rocky. Dengan reaksi yang berlebihan itu ya menunjukkan bahwa mereka memang punya, memang mereka memang bersalah kan gitu, jadinya. Memang terganggu karena semua orang menganggap bahwa pemilu udah final dengan satu putaran. Pak Jokowi, menteri-menterinya mengucapkan hal yang eh, sifatnya intimidasi juga. Kami akan menang satu putaran. Kami sudah hitung itu secara statistik. Kalau udah dihitung bahwa menang, ngapain masih masih menyensor film ini kan? Itu Ya, ya. konyolnya di situ kan. Nah, tiba-tiba ada film yang membatalkan upaya untuk memenangkan satu putaran. Harusnya film itu diabaikan aja tuh, jangan Hmm. di di dilarang tuh, karena orang yang udah merasa menang satu putaran itu kan film itu bilang aja itu nggak akan berakibat, tonton aja Iya, suka-sukanya tuh kan, mestinya iya, begitu. iya, iya, Dan iya, kalau bisa ya film itu ya kita mungkin akan subsidikan itu buat paslon tertentu, bikin aja bercanda kan, iya, iya, film iya. itu subsidi apa apa istilah statistik Elektabilitas. tuh, margin of error Oh, kita subsidikan pada satu-satu paslon. Kira-kira begitu. Itu lebih enak itu dengar. hmm. Tapi kalkulasi itu kan nggak mungkin dibaca oleh mereka yang justru masih cemas bahwa teori satu putaran betul-betul bisa gagal, bahkan digagalkan oleh film itu. Iya, iya. Dan realitasnya kan begitu. Kita disebut sekarang ini adalah minggu tenang gitu. Tapi sebenarnya bukan minggu yang tenang ini, sebenarnya minggu yang mendebarkan. Justru di bawah diam-diam seperti itu dan kelihatan sekali kalau mereka memang sudah yakin satu putaran, mengapa masih terlihat pola-pola gerilya. Saya membaca misalnya kemarin itu Kementerian Agama mengumpulkan anak-anak Gen Z gitu dengan alasan itu pemilu damai dan sebagainya. Padahal kemudian banyak yang ya orang pasti dengan mudah mencurigai ini bagian dari penggiringan publik opini dan kalau tidak salah ini beredar juga ini apakah jadi atau tidak hari ini itu Kementerian BUMN juga membuat semacam acara dengan masa depan generasi Z dan sebagainya begitulah. Tapi pokoknya dikumpulin anak-anak itu dan jadi pertanyaan saya kalau mereka kemudian yang menyasar tuh anak-anak muda, terutama generasi Z, mereka tahu dong bahwa ini sebenarnya potensi yang membahayakan elektabilitas mereka karena memang sekarang ini Gen Z itu kan Gen Z dan milenial pemilih terbesar kan begitu. Betul, itu 60% itu. Dan itu menunjukkan betapa kecemasan itu sampai detik terakhir, bahkan di minggu tenang masih menghantui dirinya sendiri kan. Mhm. Nah, bagi anak-anak ini akan ada percakapan, wah lu diundang ya, lu disuruh datang ke BUMN atau apa namanya tadi Menteri ya, Agama. Kementerian Agama segala macam. Hmm. Percakapan itu akan ya Kementerian Agama. Jadi semua percakapan itu akan dijadikan alasan justru bagi Gen Z ini untuk makin gila tuh. Dan mereka akan olok-olok lagi tuh. Katanya udah menang, ngapain masih ngarang-ngarahin anak muda tuh? Anak muda punya pilihan sendiri lah. Hmm. Kira-kira begitu kan. Jadi Hmm. setiap
orang yang terutama anak-anak muda ini udah punya pilihan sebetulnya dan udah punya pembanding yaitu mereka tidak mungkin diwakili oleh Gibran. Kan itu dasarnya kan. Jadi Hmm. cukup dengan mengatakan iya itu proyeknya Gibran selesai lagi orang menganggap ya datang aja kalau memang itu ada untungnya tetapi secara elektoral upaya membujuk anak muda udah selesai. Bagi Gen Z itu 2 minggu terakhir ini bahkan mereka mungkin udah mengatakan iya kami akan datang ke kotak suara pada akhirnya tetapi dia nggak tahu mau pilih siapa. Yang jelas dia nggak akan pilih Gibran. Kan Hmm. yang udah jelas mereka pamerkan, mereka tidak ingin suara mereka diwakili oleh Gibran. Itu aja Ya, ya, tinggal dia pilih tuh. Kalau bukan ke Gibran ya mungkin yang ke 01 atau 03. Gampang aja sebetulnya. ya, Nah ya, itu yang menyebabkan menjadi-jadinya keinginan untuk merambah kembali generasi muda ini. Dan itu pasti ya, gagal. ya, ya. Dan seperti biasa, Gibran reaksinya ketika ditanya media ya menyatakan kalau memang ada pelanggaran dilaporkan. Nah, sementara bagi Gen Z ini setelah nonton film itu dia tahu ya percuma juga melaporkan karena semua penyelenggara pemilu itu udah bisa dikooptasi oleh penguasa kan begitu. Ini hak generasi baru untuk melihat jejak pemilu sebelumnya yang mereka nggak tahu tuh apa sih yang namanya threshold 20%, apa sih Ya. yang namanya 3 periode. Kan film itu artinya menghubungkan dengan bagus sejarah penipuan di dalam pemilu kan. Jadi Hmm. kata itu bahwa mereka mau tahu yang kita ditipu oleh siapa, dengan cara apa kita ditipu. Nah kalau hak mereka untuk mengetahui dia ditipu aja dilarang, itu artinya dia merasa memang kita ditipu dong kalau gitu tuh kan. Masa hak kita untuk tahu masih dilarang tuh. Jadi itu konyol untuk pasangan 02 sebetulnya. Kalau memang ada semacam pengerahan massa untuk menolak film itu akan berbalik sebagai jadi sesuatu yang disembunyikan kan itu akan menarik kuriositas anak-anak muda ini. Hmm. Nah, anak-anak muda ini yang akan korek-korek jejak digital itu lalu mereka sebarkan lagi kan. Jadi nggak mungkin nih anak-anak muda ini ditutup haknya untuk mengevaluasi politik Indonesia karena mereka yang paling mampu untuk mengorek-ngorek kembali jejak digital. Ya, ya, ya. Nah, sebenarnya ya Bung Rocky, kita bisa menangkap kekhawatiran utama dari rezim ini, dari Pak Jokowi ini adalah soal pengaruhnya terhadap elektabilitas yang bisa membatalkan satu putaran yang mereka dengungkan selama ini. Tapi saya kira sebenarnya mereka harusnya juga, kalau mereka masih dalam kondisi yang ya, kondisi akal sehat gitu, harus jauh lebih khawatir lagi ketika mereka juga akhirnya katakanlah dengan segala macam kecurangan terpilih, tapi mereka sama sekali tidak punya basis legitimasi dan legitimasinya itu bukan hanya hukum, tapi sekarang juga moral dan etika gitu. Ini bahayanya kalau satu putaran itu dasarnya sekedar hasil survei atau bahkan disebutkan kan itu tunggu aja rakyat masuk ke TPS. Mungkin dia juga benar menang itu quick count menunjukkan bahwa rejim Jokowi yang memenangkan pemilu. Tetapi kemuakan orang terhadap cara menang itu nggak mungkin disogok lagi tuh. Hmm. Kan itu artinya mahasiswa yang bergerak di kota-kota besar itu akan menunggu justru potensi menang itu berbalik menjadi atau dilawan secara moral kan. Hmm. Jadi nggak akan berhenti demonstrasi ini karena udah ditanamkan oleh sejarah bahwa ini kecurangan tuh dan makin lama orang makin tahu bahwa kalau satu putaran itu memang betul-betul curang dan itu akan meledakkan protes sosial dan demonstrasi serta nanti untuk diminta berdamai dengan rejim kalau pada akhirnya kekuasaan itu menolak sifat moral dari gerakan mahasiswa. Nggak ada yang mampu menghentikan gerakan mahasiswa tuh. Kalau gerakan politik masih bisa dihentikan dengan sogokan. Ini gerakan moral itu nggak mungkin dihentikan. Dan Ya, saya membaca itu tren itu di Malang, di Surabaya, di Makassar, di Jogja terutama yang jadi basis dan mulai merambah ke Jakarta. ya, ya. Dan yang menarik, Bung Rocky itu juga sudah merambah ke warga negara Indonesia di luar negeri. Kan mereka sebenarnya sudah menusuk lebih dahulu dan sudah ada exit poll. Misalnya seperti laporan dari Australia dan Amerika itu, ya Ganjar Mahfud unggul, kemudian diikuti oleh Anies dan di tempat ketiga itu 02. Di Malaysia, misalnya jumlah pekerja Indonesia banyak itu, kemudian juga di Mesir yang juga masih sama banyak malah ada video-videonya itu meskipun belum ada ada hasilnya tapi itu bukan langsung exit poll lagi mungkin kalau di luar negeri lebih ditanya dan lebih menjawab ya mereka lebih berani menyatakan bahwa mereka akan pilih Amin di Malaysia malah beredar video yang luar biasa di situ para TK itu menyerukan perubahan-perubahan dan kemudian KPU seperti menyatakan itu tolong diabaikan karena memang penghitungan belum dimulai.
Tapi sebagai sebuah realitas realitas politik kita tidak bisa abaikan gitu. Sinyalnya udah datang dari luar negeri gitu. Ya bagaimana mungkin mengabaikan, walaupun KPU bilang ah, itu bohong, tetap orang anggap itu yang benar tuh. Karena kalau KPU bilang bohong, artinya KPU berbohong sebetulnya kan itu. Soalnya seperti itu tuh. Di Yes. fakta-fakta itu itu jadi konyol, apalagi kalau publik Indonesia nangka bahwa nggak mungkin bohong di luar negeri. Kan Bawaslu di luar negeri juga di watch oleh masyarakat sipil luar negeri yang Yes. nggak ada takutnya kan. Hmm. Jadi tetap data-data exit poll itu apapun dia statusnya itu semacam upaya untuk meyakinkan bahwa kalau pemilu terus-menerus masih dikangkangi Jokowi, bahkan di Minggu Tenang masih ada kegiatan BUMN segala macam itu, maka mari kita sama-sama boykot pemilu itu. Bukan 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 memboikot pemilunya, tapi boykot pemilu yang sifatnya satu putaran. Kan itu dasarnya tuh. Jadi Ya. poin kita, kalau KPU bilang itu bohong, maka orang bilang itu KPU yang berbohong. Ya, 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 ya. Saya kira sepakat. Oh, dan yang mereka juga di luar tahu juga kok. Pikirannya juga sama seperti itu. Jadi silakan saja KPU melakukan bantahan-bantahan, tetapi saya kira exit poll atau video-video yang muncul dari para warga Indonesia di luar negeri itu yang nggak bisa terbantahkan. Mereka lebih kredibel dianggap ketimbang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Nah, itu netizen di New York atau di Hmm. Australia, di Melbourne itu memang lebih kredibel Ya, dibandingin Bawaslu-nya sendiri kan. Dan ya, Bawaslu di luar negeri nggak mungkin berupaya bantah itu karena mereka tahu ya. oh, dibantai itu makin menjadi-jadi, bisa keluar lagi video yang bersifat mobilisasi itu. Jadi poin kita selalu mau mengatakan bahwa yang disebut analisis itu harus didalilkan lebih dahulu ketimbang intimidasi itu. Jadi Yes. kalau intimidasi masih bekerja sampai hari ini, itu artinya analisis-analisis tentang kecurangan memang benar. Dan Ya. dirty vote itu adalah analisis tentang kecurangan. Bisa dibawa ke forum akademis untuk diuji, atau bahkan kalau mau bawa aja ke polisi, lalu dibuka di situ data-data yang lebih konkret yang oleh Pak JK bilang itu cuma 20%. Artinya 20. 80% masih dipegang oleh Pak JK. Nanti Pak JK jadi aktor keempat untuk jadi narator di film part 2 dari Dirty Vote itu. Yes. Oke, saya kira masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik kalau kita nolkan rezim ini ya, Bung Rocky ya. Yes, bukan lagi 0%, tapi nolkan rejim ini. Itu Yes. artinya begitu jadinya tuh. Ya. Nolkan artinya maksulkan. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky.